Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka. Dan yang kedua kalinya, marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi agung kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, mudah-mudahan kita di yaumil akhir kelak akan diizinkan untuk meminum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, yaitu sebuah kisah seorang musafir. Musafir yaitu orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Seorang musafir yang sedang melakukan sebuah perjalanan, ia melewati sebuah kampung. Kemudian di kampung tersebut sedang ada orang-orang yang melakukan sebuah musyawarah. Ia pun mencari tahu mereka itu bermusyawarah untuk apa. Setelah dia mencari tahu, ternyata penduduk-penduduk kampung itu bermusyawarah untuk siapa yang akan dijadikan sebagai pemimpin di kampung itu. Musafir ini pun heran. Ia bertanya-tanya. Di lain-lain tempat, orang-orang berebut ingin menjadi pemimpin. Sementara di kampung tersebut, orang-orang pada tidak mau menjadi seorang pemimpin. Sehingga mereka berunding, siapa kira-kira yang mau hendak dijadikan pemimpin. Kemudian ternyata di kampung tersebut mempunyai sebuah tradisi yang sangat aneh, yaitu apabila seseorang yang telah menjabat sebagai seorang pemimpin di kampung itu selama 10 tahun, setelah habis masa jabatannya, ia akan dibuang ke sebuah tempat yang mengerikan. Dia akan dibuang ke sebuah padang pasir yang dipenuhi oleh binatang buas dan binatang berbisa. Ternyata jamaah sekalian, musafir ini adalah orang yang sangat cerdas. Ia pun memberanikan diri untuk menjadi pemimpin di kampung tersebut. Kemudian setelah ia menandatangani kontrak yang akan dijalaninya sebagai pemimpin di kampung tersebut, ia pun memulai kehidupan barunya. Setelah ia menjadi seorang pemimpin di kampung tersebut, di tahun pertama dan tahun kedua, ia mencari dana yang begitu besar. Ia kumpulkan dana yang begitu besar. Kemudian di tahun ketiga, ia memerintahkan orang-orang untuk membangun jalan ke arah tempat yang mengerikan tersebut, ke arah tempat padang pasir yang dipenuhi binatang berbisa dan buas yang akan dijadikan tempat tinggalnya setelah habis masa jabatannya.
Kemudian di tahun keempat ia memerintahkan tentara-tentaranya untuk mengaliri padang pasir tersebut dengan air. Kemudian pada tahun kelima ia memerintahkan para anggotanya agar padang pasir tersebut ditanami oleh tumbuh-tumbuhan sehingga padang pasir yang tadinya tandus menjadi hijau. Kemudian pada tahun ke-6 ia memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang mewah di tempat yang mengerikan itu. Padang pasir yang tadinya dipenuhi oleh binatang buas dan berbisa, kemudian ia sulap menjadi sebuah kota, taman yang indah. Ia membangun istana untuk tempat tinggalnya setelah ia habis masa jabatannya kelak. Kemudian pada tahun ke-9 ia sudah tidak sabar agar sesudah masa jabatannya berakhir ia akan tinggal di tempat yang akan ia dibuang setelah masa jabatannya habis. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, cerita ini hanyalah cerita fiktif, bahwasannya padang pasir yang tadinya begitu mengerikan, dipenuhi binatang buas dan berbisa, itu adalah gambaran sebuah hari di mana, yaitu tempat di mana ketika kita nanti akan menjemput ajal, yaitu sebuah kubur. Kubur yang dikisahkan bahwa dalamnya banyak binatang berbisa, bahkan ada api, bahkan apabila ia orang kafir memasuki kuburan, tubuhnya akan terhimpit, tulang rusuknya saling bersilangan, bahkan akan dibukakan sebuah lubang yang menuju arah ke neraka, sehingga hawa panas neraka dan bau-baunya tercium oleh dirinya. Dan apabila orang yang beriman masuk ke dalam kubur, ia sebelumnya sudah mempunyai bekal, yaitu amal soleh dan ketakwaan, maka akan dibukakan kubur itu sejauh mata memandang, dan akan dibukakan pula sebuah lubang dari surga, sehingga wangi-wangian dalam surga terhirup sampai pada dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Man amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanna hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri pahala dan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah ingkar janji kepada hambanya. Allah selalu menepati janji apa yang dilakukan oleh hambanya. Apabila Allah telah berkata demikian, pasti hambanya haruslah mengimani ayat tersebut. Seorang pegawai di sebuah perusahaan, ia akan betah bekerja di perusahaan tersebut karena ia yakin setiap bulannya ia akan mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut. Walaupun ia harus bangun pagi, walaupun ia pulangnya harus tengah malam, demi berlelah-lelah dan bercapek-capek, ia rela kerja di perusahaan tersebut karena ia telah dijanjikan sebuah gaji atau upah yang ia dapatkan di setiap bulannya. Begitu juga dengan kita, teman-teman sekalian. Mungkin kita bertanya-tanya, ya Allah, sholat ini buat apa ya Allah? Ya Allah, membaca Al-Quran ini gunanya buat apa?
Tetapi jamaah sekalian, ketika kita masuk di dalam kubur, semua itu akan terjawab semua. Oh ya Allah, ternyata sholat ini supaya aku bisa begini di dalam kubur nanti Allah, supaya aku tidak mendapatkan siksa kubur ya Allah. Ternyata ya Allah, membaca Quran menjadi cahaya di dalam kuburku nanti ya Allah. Ternyata berpuasa akan memasukkanku ke dalam jannah ya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sedikit dari saya, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Mungkin ada kesalahan dari kesalahan saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Akhiru da'wati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.